Yes, let's go. Ini dia, kita akan langsung meluncur menuju Nextera. Yes, itu dia Nextera, game keempat kita untuk di hari ini. Dan tentunya game kelima Survivor, Dan tentunya kita akan melihat Bigetron di Intellect Center akan bertemu dengan Fluxo. Tim yang cukup kuat, yang mana hari ini mereka lumayan bersinar ya Fluxo. Tapi kali ini juga bersama dengan EVOS Divine yang fight di awal-awal game. Hey, EVOS ini mau... Enggak, ini mau gimana? Ini mau gimana? Kalian mau turun di mana sebenarnya ini? DK Square-nya nggak dapet, tengah-tengah nih. Mau gimana nih? Nanggung, serba nanggung. Ini yang bakal ngebuat posisi dari EVOS Divine cukup berbahaya. Resikonya tinggi banget. Entah apa yang diincer. Si AMGT udah tumbang sekarang. Sedangkan Attack Alert masih ada 4 anggota. Bara diserang dari 2 arah sekaligus ya udah pasti tumbang. DK Square ternyata bakal coba diamankan. Revive bakal coba dilakukan terlebih dahulu. Entah strategi seperti apa dan apa rencananya. Apakah mungkin mau nyulik Attack All Around? Ya itu bisa diterima sebenarnya lo menyulik Attack All Around. Tapi resikonya nggak sebanding dengan apa hasil yang lo dapetin pada akhirnya juga. Tetap tumbang juga, hilang 2, sekarang reset lagi. Dan sekarang posisi dari 2 orang ini udah kebaca jelas. Ya tinggal tabrak aja karena kalaupun revive-nya balik lagi ke arah DK Square pasti akan butuh waktu dulu kan. Tapi Was tumbang di posisi ke-12 kali ini Tusun begitu saja. Dan DK Square akan ditabrak oleh Attack All Around kali ini Baby Lane. Itu dia, EVOS Divine secara tidak langsung membuka peluang untuk Attack All Around. Coba masuk ke arah mereka seperti yang kita lihat dari minimap. 2 player dari EVOS yang masih ada di sana. Sementara 4 player dari AAA akan mencari di manakah sisa-sisa player yang ada di arah sana. Seperti yang Bayu mention tadi. Memang kelihatan banget mereka agak sedikit bingung mau ke arah mana gitu. Dan gak dapat objektifnya. Dan lawan mereka adalah Attack All Around gitu. Yang bisa gue bilang bukan player-player yang bisa disepelekan segampang itu untuk menculik. Apalagi mereka butuh resource sebanyak itu dengan compound yang mereka punya. Gue rasa itu gak worth it. Dan kali ini mereka udah berhasil merevive kembali 2 playernya. Kumpul lagi di arah mid side. Oh gak nyampe ke matside. Oke, sorry. Gak nyampe ternyata guys ke matside guys ya. Jadi makanya turunnya tadi di tengah-tengah kayak gitu. Oke, paham. Oke, kita akan lanjut lagi. IC kemarin kita tahu Bigetron kewalahan banget lawan Fluxo di IC gitu kan. Resikonya juga cukup tinggi. Dan mereka sekarang bakal coba untuk melakukan rematch lagi. Tapi Bigetron lebih memilih untuk bermain secara defensif. Aduh, Kyongnya ketinggalan jauh banget itu. Untung masih bisa bertahan juga. Dengan penggunaan medkit yang bakal coba untuk dipakai. Oh, Astro 4 yang dipakai sama seorang Kyong. Skill setnya bukan Tatsuya berarti ya. Lebih bermain defensif kalau condong kayak gini. Gak mungkin main agresif. Karena kalau main agresif dengan penggunaan Astro 4 resikonya bakal cukup tinggi. Bisa digocek sama lawannya. Tapi mini launchpad bakal coba digunakan untuk berpindah tempat terlebih dahulu. Berhasil menyeberangi dengan cukup nyaman. Tapi di depan mata akan ada lawan lainnya. Six Karma sudah mulai terdengar. Seharusnya bisa diberikan tembakan terlebih dahulu. Si LG juga ada di sana. Ya ampun, pada main di pinggiran. Nems Big juga harus terjatuh begitu saja. Yang aman justru Six Karma kali ini. Karena sekarang Koja dan juga Kyong bakal coba dicari terlebih dahulu. Lihat 2 anggota yang tersisa. Nampaknya gak ada koin lagi. Astaga, double vector dipegang. Melawan 2, bahkan 4 anggota sekaligus kali ini. Coba untuk menggocek asal 24 ekonik karena 2 punggawa sekaligus. Tapi tidak akan mampu mengulur waktu lebih lama. Hilang tanpa jejak 3 anggota. Dan sekarang Kyong juga akan diburu pastinya. Gak ada jalan keluar. Kyong akan dihabiskan. Bigetron Delta Tusun di posisi ke-11. Ya, decision making yang kurang tepat ketika mereka menghindari tim Fluxo di Intellect Center. Ternyata lawan mereka lebih daripada 1 tim. Dan situasinya juga lumayan rumit karena mereka di posisi yang gak siap untuk melakukan kontes sama sekali. Bagaimana 2 player dari Bigetron terculik lebih awal dan mereka gak sempat revive sama sekali. Resource yang mereka punya juga minim karena mungkin juga faktor terbaginya dengan tim Fluxo gitu. Yang mana mereka gak bisa revive sama sekali. Dan Kyong tersisa sendirian di posisi yang seterbuka itu dan ketahuan. Padahal Koja udah coba ngedelay beberapa waktu sebenarnya untuk mengalihkan lawannya. Tapi ternyata mereka harus tumbang di posisi yang ke-11. Cukup disayangkan. Apalagi Bigetron. Mereka perform ya lumayan baik lah ya hari ini gitu. Tinggal di 2 game tersisa seperti apa. Ternyata mereka harus membuang 1 game di game kelima kita untuk di hari ini. Tapi kita akan melihat CLG terlebih dahulu yang akan bersinggungan dengan Fluxo. Betul, kali ini kalau kita melihat dari Fluxo juga udah mulai tahu bahwa ini ada 1 tim yang coba untuk mereka ambil. Karena tadi kan mereka sebenarnya ngikutin jejak dari Bigetron Delta kan.
Dan sampai-sampai ada si LG, namun gak ada pertempuran intens juga. Dari Bob juga gak mau untuk mencari terlalu lama. Mereka sadar ini masih terlalu jauh juga. Takutnya mereka akan menerima resiko yang gak semenguntungkan pada saat mereka coba untuk mencari anggota dari si LG itu sendiri. Tapi kalau ngomongin soal keuntungan nih kawan-kawan, ya coba like yang ada di YouTube tembusin dulu karena 10.000 like biar ada kode redeem bersamaan dengan tap-tap yang ada di TikTok. 1M tap-tap langsung kita keluarin kode redeemnya dan sekarang udah mulai ketahuan kali ini. Langsung terbaca, tembakan bakal coba dibuka. Kali ini keluar masih coba di pop up. Si LG akan mengulur waktu dengan ada posisi yang terus-menerus dimainkan. Fluxo nggak punya waktu untuk berpindah, agak lama sebenarnya dari seorang Fluxo ya untuk numbangin satu player. Itu yang mau gue mention juga, Fluxo untuk numbangin satu player lumayan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi mereka udah moving dari tadi sebenarnya kan. Mereka dapetin satu compound dan cuma satu player itu yang di compound yang sama. Harusnya mereka bisa mengeliminasi lebih cepat. Dan ini akan mempengaruhi waktu rotasi mereka tentunya. Walaupun memang zona masih ada di arah sana gitu. Zona condong ke arah kiri atas dan melihat beberapa tim, salah satunya AAA yang lumayan jauh sekali dari zona berikutnya. Sementara EVOS sedikit split position dengan teman-teman yang lain karena memang mereka sempat tertumbangkan beberapa playernya dan sulit untuk mereka bisa reset kembali. Betul, agak sedikit sulit. PR mereka banyak dari EVOS Divine, jadi bisa aku bilang EVOS target tertinggi mereka bisa sampai ke late game ini udah sangat-sangat luar biasa. Dan aku berharap itu bisa terjadi juga. Pen Gaming 2 kali tusun, mereka akan coba bermain secara safe. Kerasa banget lo lihat itu nggak ada pergerakan yang cukup barbar lagi dari mereka. Satu pertempuran udah mereka lakukan, mereka untung dapat 2 poin eliminasi ya mereka udah nggak mau ngambil resiko lagi gitu. Ingat, ini perhitungan yang dilakukan sama player-player dari Arab Brazil ya. Gue udah 2 kali tusun. Buat apa gue harus main agresif? Ya gue udah dapetin poin placement aja di hari ini dengan game yang tersisa udah sangat-sangat bersyukur. Bagus. Gitu. Jadi udah nggak mau ngambil resiko lagi. Dan sekali lagi ingat guys, fase knockout stage ini cuman ada 4 hari dari setiap tim. Jadi bakalan sempit banget kesempatannya untuk beberapa tim yang terhitung tusun berkali-kali di dalam satu hari yang sama gitu. Dan Pen Gaming udah merasakan 2 kali seperti itu. Mau gak mau mereka akan terus-menerus menahan diri agar bisa dapetin posisi late game nantinya. Ya itu dia, karena memang kita bisa ngelihat jelas banget ya permainan dari Fluxo. Bagaimana tadi banyak banget momentum yang diciptakan terutama oleh NT7. Jadi sebenarnya sayang kalau misalkan mereka nggak dapetin momentum late game. Karena bagaimana cara mereka mengeksekusi late game gue suka banget gitu. Apalagi NT7 dengan key playernya kalau misalkan dia dapetin posisi yang free hit untuk lawannya, gue rasa akan gampang banget untuk mereka bisa mengeliminasi satu persatu playernya. Dan di Intellect Center masih dengan adanya beberapa tim, CLG juga ke arah sana, sementara kali ini lawan mereka akan ada SCCP yang akan berhadapan, tapi sepertinya sudah mau terdetek harusnya. Oh tidak, masih bisa melarikan diri di satu bebatuan yang tidak terlihat sejauh ini. Mengenal, zona juga akan bergerak dan mau gak mau sepertinya satu player dari CLG akan sedikit hati-hati karena mereka sudah mulai sadar. Gak punya pilihan lain Bayu, gak bisa lari, gak bisa ngumpet juga. Joker cosplay jadi kura-kura guys. Mau hiding di mana gak bisa Pak? Gak bakalan bisa, emang terlalu open field sih. Lo gerak ke IC, itu jarak bangunan antar bangunannya terlalu jauh. Jadi resiko untuk lo ngumpet di Intellect Center udah gak bakalan besar gitu. Jadi mau gak mau harus tumbang juga dan harus menghilang. CLG masih ada 1 anggotanya. Guys, sumpah guys, hitungan gue, CLG ini satu tim yang gak bakal lolos ke babak grand final tahu. Hitungan gue. Hitungan gue. Tapi pas lihat hari ini, lo komennya bagus ini tim. Jadi geter gue tim Indonesia mental 1 gitu kan. Karena hitungan gue tim Indonesia tetap 3-3-nya masuk. Yang gak lolos tuh kayak Six Karma, CLG, ya tim-tim Latam dan juga satu tim ya itu bakalan sulit lah bisa gue bilang. Tapi pas CLG bagus, gue yang agak geter langsung. Ini CLG main kayak gini, tim-tim Indo yang harus kebuang satu. Lo tahu nantinya kalau sampai ternyata EVOS dan juga Bigetronnya masih belum bisa make it tempat poin tinggi gitu kan. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi.
Masih ada Glual demi Glual yang bakal coba dibuka. Punkat repositioning dengan cukup cepat. Penggunaan Tatsuya masuk ke sisi kiri. Masih ada Scalar juga yang bakal coba dibuka. Langsung dibalas dengan penggunaan Tatsuya lainnya. Ray berasa akan coba dibuka. Bugs masih belum ada sasaran. Akhirnya connect. Satu lagi tembakan. Udah ada 1-4 juga yang bakal coba dibuka. Kali ini bakal coba untuk di pop up. Ray bertempur jarak dekat. Apa yang terjadi? Tumbang di tangan seorang Punkat begitu saja. AMK tidak sadar di belakang ada tim lain yang ternyata dari Pain Gaming kali ini 2 anggota dari Posaros Kandas. Abang sekarang menjadi seorang diri karena Bara juga tidak bisa memberikan perlawanan. EVOS Divine harus tumbang juga di posisi ke-10. 2 tim Indonesia, Tsubasa Misaki 10 dan 11 akhirnya. 10 dan 11 dan momentum yang sebenarnya nggak bisa gue terima juga, Bay. 2 player dari Attack All Around, mereka makan waktu yang cukup lama loh di area yang terbuka gitu. Dengan modal Tatsuya dan juga Glual yang mereka miliki, 2 player itu bisa pindah tempat. Betul. Sniper yang berkali-kali di tapping dikeluarkan amonya ternyata miss. Yes. Itu sayang banget dan momentum yang cukup mahal gitu. Apalagi dengan adanya satu ikut campur tangan dari tim lain. Itu juga menyulitkan EVOS Divine sehingga mereka harus tereliminasi dengan begitu cepatnya. Wow. Wah, ini nggak bisa kita duga ya, karena masih 10 tim guys yang bermain, jadi ini sangat-sangat merugikan tim Indonesia itu sendiri. Guys, jangan lupa guys, tombol like ya guys, 10.000 like guys di YouTube. Let's go. Langsung kode redeem dikeluarin buat kalian. Tapi YouTube FF Sport ID ya, YouTube FF Sport. Nah, itu dia, kita akan lanjut lagi. Nice. Mepet banget, mulut lengket banget Bang Kodok. Oke, kita akan lanjut dan berfokus dengan adanya zona terakhir di area museum. Kali ini akan terjadi pertempuran demi pertempuran. Dari Iwan memang dapetin zona, tapi posisinya di low ground. Kemudian masih ada Pain Gaming juga yang kali ini bakal coba untuk membuka tembakan dengan penggunaan granat juga berhasil menumbangkan satu anggota. Repositioning harus coba dilakukan terlebih dahulu. Hati-hati dan coba untuk bertahan kali ini nampaknya. Pain harus juga turun secara cepat karena kalau sampai zona yang bergerak kemudian mereka turun, mereka juga yang bakal diabsen nantinya. Betul. CLG tumbang di posisi ke-9. CLG tumbang, tersisa 8 tim lagi dan Pain ini juga bisa menjadi salah satu tim pengganggu untuk Iwan Esports ya. Mereka dapetin compound di sana tapi tentu banyaknya jendela terbuka. Itu membuat mereka sulit juga untuk bisa survive di satu compound yang mereka punya so far. Dan WAG kali ini akan maju secara perlahan tapi mereka kehilangan 3 player sekaligus tersisa Alan. Akankah mereka masih bisa survive? Ternyata mereka harus tereliminasi di posisi ke-8. 7 tim lagi dan Pain Gaming masih di posisi yang sama tapi mereka punya portal go untuk moving setidaknya ke arah yang lain. Betul. Dan sekarang mereka berbagi compound sama Iwan juga. Ya. Jadi mau nggak mau harus dibersihin dulu karena kalau enggak mereka juga yang bakal jadi cukup berbahaya dari segi posisi. Oke, tembakan bakal masuk terlebih dahulu. Glual juga bakal coba di pop up. Masih ada satu eksplosif yang coba dimainkan lewat lontar dari arah Dragon itu sendiri. Scalar dibuka membersihkan sebuah Glual yang ada. Keluar nampaknya Pain Gaming sudah sadar betul posisinya cukup merugikan jika terus memaksakan, tapi limit. Kali ini sebagai seorang sniper dari Attack All Around bakal coba diabsen juga sama seorang Molotov yang nampaknya Noda juga harus terjatuh. Bahkan kalau kita lihat Luxo akhirnya join ke dalam pertempuran. Satu tempat akan diduduki dengan ada 7 tim yang kali ini bermain secara all-in. Kecuali tim Falcon dan juga SCCP yang masih berada di area luar. Nah, tumbang juga dia di posisi ke-7. Ternyata di luar bukan tanpa alasan, tapi karena emang gak bisa masuk gitu aja. Iwan sudah mulai bertahan terlebih dahulu di antara 2 tembok yang ada. Namun dari Pain juga harus tumbang di posisi yang ke-6. 5 tim tersisa kali ini. Luxo masuk sedikit demi sedikit. Attack All Around berada di area dalam kali ini. Bakal coba ditabrak secara cepat juga. Nampaknya Bucin masih bisa untuk ditumbangkan limit. Hati-hati. Berhasil dapetin 1 orang terlebih dahulu ke arah para punggawa dari Luxo itu sendiri. Yang sekarang kalau kita lihat kali ini nampaknya ada Mannequin Challenge terlebih dahulu. Mannequin Challenge itu dia. Mengenal kita melihat arah laptop masih lanjut lagi ternyata di mana Luxo ternyata masih di posisi yang cukup aman dengan masuk ke arah dalam compound yang mereka miliki, tapi tentunya masih dengan Iwan Esports di rumah yang sama dan juga AAA yang ada di arah sana. Tapi seperti yang Luxo memiliki posisi yang cukup sulit, tersisa 2 player saja. Maju secara perlahan, beberapa eksplosif coba dilontarkan ke arah depan. Falcons masih cukup kuat dengan 4 poin kill berhasil mereka secure sejauh ini. Dan kali ini mereka hanya coba menahan saja. Permainan yang sabar yang dilakukan oleh tim Falcons ini akan menjadi keuntungan mereka karena
3 tim sekaligus, 2 tim bahkan tersisa di satu kempuan yang sama akan mengalami fight yang benar-benar krusial bahkan. Wow, eksplosif dari seorang Peter. Konik karena 2 player sekaligus membuat Iwan Esports sepertinya akan sedikit kesulitan karena mereka harus bisa riset terlebih dahulu sebelum melawan 2 tim tersisa sejauh ini. Ini adalah final fight yang cukup krusial. Betul, krusial banget karena masih ada 4 anggota di 3 tim guys ya. Si Karma masih bertahan tapi 1 orang aja harusnya bakal sulit untuk bergerak lagi dan lagi. Kerara kali ini merupakan 2 orang sekaligus kali ini. Langsung coba di take down begitu saja. Berhasil untuk membuka jalan. Tim Falcon akan masuk ke dalam bangunan yang sudah diduduki oleh Iwan. Berhasil itu bahkan di posisi yang keempat kali ini. Tempur masih pecah 4 lawan 4 antara tim Falcon dan juga Triple A. Sedangkan Sis Karma masih berada di area luar. Berharap tidak terbaca tapi akan ketahuan sama On Fire. Langsung ketemuan kali ini. Coba untuk diselesaikan. Sis Karma pun harus coba di posisi yang ketiga. 4 lawan 4. Cycle Run versus tim Falcon kali ini. 1 jam saat On Fire coba untuk mencari bangsa terlebih dahulu. Namun masih ada labirin Glue yang bakal coba dimainkan daripada penggawa Cycle Run itu sendiri. Berputar dia mencari posisi. Tim Falcon pun terbaca. Keroro tumbang di tangan seorang Limit. Tapi pertukaran terjadi karena lihat bagaimana seorang Jamgot juga harus terjatuh begitu saja. 3 lawan 3 Israel turun. Limitnya bakal langsung bersiap terlebih dahulu perang jarak dekat. Tapi masih ada Peter yang bisa berdasa. Tumbang dia. Dan ternyata Jamgot kemudian free hit. Kali ini take all around. Berhasil mendapatkan booyah. Luar biasa, attack all around, Triple A. Permainan yang sangat unik mereka lakukan di final fight. Bagaimana mereka membagi 2 playernya di arah atas Bayu. Dan 2 player lagi di bawah memancing player-player dari Falcons untuk bisa bergeser ke arah yang setidaknya bisa dihit oleh teman yang di atas. Betul. Itu luar biasa banget ya. Dan timing ketika mereka turun itu pas banget. Karena kalau ngomongin tentang tim yang player yang ada di arah atas untuk turun ke bawah ada delay di mana dia nggak bisa langsung fight. Kan? Ya, itu sebenarnya jadi ini dia dari final fight-nya itu sendiri ya. Kalian bisa lihat Limit sama Kogare itu benar-benar kedelay sebenarnya di sini ya. Tapi yang gue suka adalah tanggung jawab dari Pongot dan Jamgotnya itu masih ada 3 orang dari tim Falcon. Mereka berbagi posisi, glue wall-nya tadi dibikin kayak bendungan, akhirnya ada momen turun. Tapi kita bakal ada interview dulu, silakan untuk host kita. Buiazão tailandês por aqui. A gente já trouxe aqui o Kuga, que é o jogador da AAA. Eles que conseguiram o Buia. Deu uma demorada, mas tudo certo. Okay, I know Kuga got some moves here, right? Please, Yusu, invite him to dance. Dancinha de comemoração do cara. Olha só, lançando aqui o funkzão. Qual foi? Please, Yusu. สนุกไหมใช่ดี Okay, so first of all, congratulations, AAA and Kuga. Do you feel any pressure or more pressure since the last time you did go to the grand finals, right? But now, do you feel any difference or no? รู้สึกเหมือนความกดดันไหมแบบเทียบกับรอบก่อนๆที่เคยแข่งมา ไม่รู้สึกครับตอนนี้ก็ปลดปล่อยแล้ว I don't feel anything because now I feel like really relief after getting the first booyah. Ok, good. Aí o Yusu perguntou pra ele se eles se sentem impressionados de algum jeito. E ele falou que agora não mais, porque eles conseguiram o primeiro buia deles aqui. Ok, so we were in your first week here in Brazil. We saw that on TikTok lives you were playing against Brazil. So I want to know if that helped them to be here in the first day, their debut day. เขาบอกว่าเขาเห็นเราอ่ะเล่น TikTok เล่นกับแข่งกับบราซิลแล้วก็แบบเป็นไงมันช่วยให้เราเล่นดีขึ้นไหม ก็ตึงมือดีครับฝั่งเขายิงคมมากวัดกัน It's quite tense moment because the Brazilian team are quite aggressive and very good. Did that help them to play here today? ช่วยครับ Really help, yes. Ok. Durante a semana a gente acompanhou eles jogando em lives no TikTok, né? Eles estavam jogando um 4x4 contra os brasileiros. E eu perguntei exatamente se isso ajudou eles aqui no dia de estreia deles. E ele falou que sim, isso ajudou. Mas que também o estilo brasileiro é muito agressivo. Isso explica o fato deles terem demorado um pouquinho para dar o buia deles aqui. Kuga, besides your first booyah here that makes you feel happy, is there anything here in Rio makes you feel joyful or you really like here? เพราะว่าเราเพิ่งได้บูย่ามามันทำให้เราอารมณ์ดีแล้วแต่ว่าทีเนี้ยมีอะไรในเมืองนี้ไหมที่แบบทำให้เรารู้สึกแฮปปี้ที่อยู่ที่นี่ ก็รู้สึกเจออะไรใหม่ๆครับ
อากาศแล้วก็ที่อยู่สาวๆก็ได้ครับ Yeah, it's like I got to see new experience being here. Like the weather is nice, the food is okay, and especially Brazilian girls. Oh, Again. Ok, that was unexpected. Tá bom, aí o Super perguntou pra ele como é que ele tem se sentido aqui nesses primeiros dias, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E ele falou assim que tem gostado bastante, o clima é bem agradável, mas ele gostou bastante das mulheres brasileiras. Tô de olho nesses gringos aqui. First to finish, I would like to know, based on what we have watched yesterday, Thailand teams, they did really good. So, Twisted Minds and also Buriram. And I would like to know if, as a Thailand team as well, if he feels pressure to be good today as well. เนื่องจากเมื่อวานทีมบุรีรัมย์กับทีมทวิตเต็ดทำไว้ดีมาก รู้สึกว่ามันทำให้เรากดดันไหมที่แบบวันนี้เราเหมือนต้องดีอย่างเขา ไม่ครับก็ชิวๆครับไปเรื่อยๆอะ ชิวๆอ่ะ Yeah, not at all. Just like be chill and like play as we got from the coach. Ok. Perguntei pra ele, baseado no que a gente assistiu ontem, né? Os times tailandeses foram muito bem, Twist Minds, Buriram. E se eles, por serem um time tailandês também, se eles sentiram pressão pra jogarem hoje. E ele falou que não sentiu nada, que tá tudo bem, só precisava acertar o momento certo de conseguir o buia deles por aqui. Minha família, bora de melhores momentos, porque a Buriram conseguiu. A Buriram, um time tailandês, conseguiu também mais um buia no dia de hoje. Highlights? Yes, and thank you so much and congratulations, Kuga. And now say goodbye to the audience, and we will go back to our caster. Show What me about your the nails. dance? Your nails. moves? No, show me your nails. Is he got a black nails? Yup, we got black nails. Thank you so much, and let's head back to the casters. Oke ya Kogar udah emot-emot guys ya. Ini Udah emot-emot. pertanda apa guys? Pertanda apa? Pertanda tim Indonesia yang bakal bagi-bagi slot kalau kayak gini guys ya. Bahaya, itu dia. bahaya. Tapi oke, kita bakal lihat dulu Baby Lee bagaimana. Lihat potensi pertempuran yang terjadi 33 poin sih Tegalaron menyala sih walaupun tadi sempat tusun sekali Baby Lee ya. Walaupun sempat tusun sekali tapi ketutup ya sama poin yang mereka peroleh akhirnya gitu. Dan melihat dari Triple A yang bertanding tadi bagaimana mereka benar-benar sabar banget. Mereka cuma tinggal nunggu doang loh. Tadinya mereka di satu komponen yang sama bareng Pain Gaming, terus mereka keluar dan mereka coba ambil komponen yang dimiliki oleh Iwan Esport. Kita tahu di sana banyak banget tim-tim yang hold loh. Tapi mereka masih bisa ngejaga 4 playernya sekaligus dengan posisi yang aman. Dan awalnya gue mikir ini tuh kesempatan buyanya untuk Pain Gaming, tau gak sih? Karena Betul. dia kan ada di arah atas tuh. Dia punya satu portal go, tapi sayangnya portal go yang dia pakai itu tuh turun ke bawah. Sementara di bawah rame banget Pak. Ya, masuknya kecepatan sih menurut Masuknya gua. kecepatan juga gitu. Ya, padahal tadi kalau kalian lihat ya limitnya itu sempat kena tembakan yang fatal juga dari sniper dari Pain juga gitu kan. Cuman ya udah masuk di momen yang tepat. Tegalaron juga berhasil untuk melakukan clearing semua jalan yang ada. Tadi EVOS sama Bigetron poinnya yang 1-3, yang 1-0 ya. Sebenarnya kalau dempet jadi 30 oke tuh. Oke tuh. Agak bertolak belakang gitu Iya, ya. cuman 3-0 nih ya. Dan ini dia untuk MVP-nya sendiri ada Limit. 5.300 untuk seorang sniper, yes this is good. Dan kalau kita melihat juga oke, bedanya sama sniper-sniper lain Limit ini nggak menggunakan Rafael ya. Dia cuma menggunakan Maro aja bersama dengan Suzy dan juga Moko gitu ya. Biasanya kan Rafael untuk full damage tapi dia ada ada setengah support menurutku dengan lo bawa Suzy, artinya lo bisa jadi backup juga untuk kawan-kawan lo jika teman-temannya yang di depan itu udah offset gitu kan. Nah itu dia, dan Arvon masih cukup diungguli ya. Menjadi pet yang paling sering dipakai oleh setiap player tentunya. Dan ini dia, kalau kita lihat dari segi damage, memang sniper player akan cenderung lebih banyak menghasilkan damage. Tapi ini 5.324. Ini banyak banget. Cuman make sense-nya karena 7 poin kill yang dia peroleh, seorang Limit peroleh gitu. Dan tadi berarti sejauh ini di hari ini, kill